Sore itu, sinar matahari menyinari halaman rumah Pak Budi dengan lembut, menciptakan suasana yang hangat dan nyaman. Taman yang terawat rapi menjadi kebanggaan Pak Budi, di mana berbagai jenis bunga dan tanaman hijau tumbuh subur. Setiap sudut taman dipenuhi dengan warna-warni cerah, dan aroma bunga yang mekar menambah keindahan suasana. Pak Budi, seorang pria parubaya dengan senyum ramah dan sikap yang hangat, sedang asyik merawat tanaman kesayangannya. Di tengah kesibukannya, Pak Budi mendengar suara mobil mendekat. Ia menoleh dan melihat menantunya, Sari, keluar dari mobil dengan senyum ceria. Sari adalah sosok yang penuh semangat, dengan rambut panjang yang tergerai dan mata yang bersinar. Ia selalu membawa keceriaan kemanapun ia pergi, dan kedatangannya selalu dinanti-nanti oleh Pak Budi. Selamat sore, Pak, sapa Sari dengan suara ceria, melambai ke arah Pak Budi. Selamat sore, Sari. Senang sekali kamu datang, jawab Pak Budi sambil menghampiri Sari. Apa kabar? Baik, Pak. Saya baru saja selesai kuliah dan ingin membantu Bapak di taman, kata Sari dengan antusias. Pak Budi tersenyum lebar. Wah, terima kasih. Mari kita mulai. Ada beberapa tanaman yang perlu dipangkas dan disiram. Sari segera bergabung dengan Pak Budi, dan mereka mulai bekerja sama. Sari mengambil alat pemangkas dan mulai memangkas beberapa cabang tanaman yang sudah terlalu rimbun. Sementara itu, Pak Budi menunjukkan cara merawat tanaman dengan baik, menjelaskan tentang jenis-jenis bunga dan cara merawatnya. Bapak, bunga ini cantik sekali. Apa namanya? Tanya Sari sambil menunjuk pada bunga mawar merah yang sedang mekar. Itu mawar, Sari. Mawar merah melambangkan cinta dan keindahan. Kamu tahu, merawat tanaman itu seperti merawat hubungan. Butuh perhatian dan kasih sayang, jawab Pak Budi dengan bijak. Sari tersenyum mendengar penjelasan Pak Budi. Saya setuju, Pak. Tanaman juga butuh waktu untuk tumbuh dan berkembang, sama seperti kita. Mereka terus berbincang sambil bekerja, saling bertukar cerita tentang hobi dan kesukaan. Sari menceritakan tentang kuliahnya yang sedang berjalan, sementara Pak Budi berbagi kisah-kisah lucu dari masa mudanya. Tawa mereka mengisi udara sore itu, menciptakan suasana yang hangat dan akrab. Setelah beberapa saat, Sari merasa lelah dan duduk di bangku taman. Pak Budi melihatnya dan menghampiri. Istirahat sejenak, Sari. Minum teh hangat, ya? Terima kasih, Pak. Saya sangat senang bisa membantu, jawab Sari sambil mengelap keringat di dahinya. Pak Budi pergi ke dapur dan menyiapkan teh hangat. Sari memandang sekeliling taman, menikmati keindahan alam yang ada di sekitarnya. Ia merasa beruntung bisa memiliki hubungan yang baik dengan ayah mertuanya. Pak Budi selalu memperlakukannya dengan hangat, seolah ia adalah anaknya sendiri. Setelah beberapa menit, Pak Budi kembali dengan 2 cangkir teh. Ini dia, teh hangat untuk kita berdua, katanya sambil menyerahkan cangkir kepada Sari. Wah, aromanya harum sekali, Pak. Sari menghirup aroma teh yang menyegarkan. Mereka duduk bersebelahan di bangku taman, menikmati teh sambil berbincang lebih santai. Bagaimana kuliahmu, Sari? Ada mata kuliah baru yang menarik? Tanya Pak Budi. Ya, Pak. Saya baru saja mengambil mata kuliah tentang botani. Banyak hal menarik yang saya pelajari tentang tanaman, jawab Sari dengan semangat. Saya jadi semakin tertarik dengan dunia tanaman. Pak Budi tersenyum bangga. Bagus sekali. Tanaman itu sangat penting. Mereka memberikan kehidupan dan keindahan. Jika kamu mau, aku bisa mengajarkan lebih banyak tentang merawat tanaman. Sari merasa senang mendengar tawaran itu. Tentu, Pak. Saya ingin belajar lebih banyak dari Bapak. Mereka melanjutkan obrolan, dan Sari merasa semakin dekat dengan Pak Budi. Ada kehangatan yang tak terucapkan di antara mereka, seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain sejak lama. Sari merasa nyaman berbagi cerita dan mendengarkan nasihat Pak Budi. Setelah beberapa saat, Pak Budi berdiri dan berkata, "Ayo, kita lanjutkan pekerjaan kita. Masih ada beberapa tanaman yang perlu disiram." Sari mengangguk dan mengikuti Pak Budi. Mereka bekerja sama dengan penuh semangat, saling membantu dan tertawa. Sari merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama Pak Budi, dan ia menyadari betapa berharganya momen-momen kecil seperti ini. Saat matahari mulai terbenam, cahaya keemasan menyinari taman, menciptakan suasana yang magis.
Pak Budi dan Sari berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan. Lihat, Sari. Indah sekali, ya? Kata Pak Budi sambil menunjuk ke arah langit yang berwarna oranye dan merah. Ya, Pak. Sangat indah. Seperti lukisan, jawab Sari dengan kagum. Mereka berdiri berdampingan, menikmati keindahan alam. Dalam momen itu, Sari merasakan kedekatan yang lebih dalam dengan Pak Budi. Ada rasa syukur dalam hatinya karena bisa memiliki sosok seperti Pak Budi dalam hidupnya. Setelah selesai merawat taman, mereka kembali ke dalam rumah. Pak Budi menyiapkan makan malam sederhana, sementara Sari membantu di dapur. Mereka berbincang-bincang sambil memasak, menciptakan suasana yang hangat dan penuh kasih. Malam itu, setelah makan malam, Sari merasa lelah tetapi bahagia. Ia mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi atas waktu yang menyenangkan. Terima kasih, Pak. Saya sangat senang bisa membantu dan menghabiskan waktu bersama Bapak. Terima kasih juga, Sari. Kamu adalah menantu yang luar biasa. Aku senang bisa berbagi waktu denganmu, jawab Pak Budi dengan tulus. Sari tersenyum, merasakan kehangatan dalam kata-kata Pak Budi. Ia tahu bahwa hubungan mereka semakin dekat, dan ia berharap bisa terus menghabiskan waktu bersama ayah mertuanya. Saat ia melangkah keluar dari rumah, Sari menoleh dan melihat Pak Budi melambaikan tangan, senyum di wajahnya. Hari itu menjadi awal dari banyak momen indah yang akan mereka bagi. Sari merasa beruntung bisa memiliki hubungan yang begitu hangat dan penuh kasih dengan Pak Budi. Ia tahu bahwa pertemuan yang tak terduga ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan dalam hidupnya. Malam itu, setelah Sari pulang dari rumah Pak Budi, ia tidak bisa berhenti memikirkan momen-momen indah yang baru saja ia alami. Suasana hangat di taman, tawa mereka, dan cerita-cerita yang dibagikan membuat hatinya penuh dengan kebahagiaan. Sari merasa beruntung memiliki sosok seperti Pak Budi dalam hidupnya. Seorang ayah mertua yang tidak hanya bijaksana tetapi juga sangat perhatian. Beberapa minggu berlalu, dan Sari kembali mengunjungi Pak Budi. Kali ini, ia membawa beberapa camilan yang ia buat sendiri sebagai tanda terima kasih atas kebaikan Pak Budi. Saat ia tiba, Pak Budi sedang duduk di teras, menikmati udara malam yang sejuk. Selamat malam, Pak. Sapa Sari dengan ceria, melambai sambil mendekat. Selamat malam, Sari. Wah, ada apa ini? Bau harum sekali. Pak Budi berkata sambil tersenyum lebar, melihat kotak camilan di tangan Sari. Saya membawa beberapa kue yang saya buat. Semoga Bapak suka, jawab Sari dengan bangga. Terima kasih, Sari. Kamu selalu tahu cara membuatku senang, kata Pak Budi sambil menerima kotak camilan itu. Mereka duduk di teras, menikmati kue sambil berbincang-bincang. Bapak, saya ingin tahu lebih banyak tentang masa muda Bapak. Apa Bapak punya kenangan lucu yang bisa dibagikan? Tanya Sari dengan rasa ingin tahu. Pak Budi tertawa kecil. Matanya berbinar. Oh, banyak sekali. Tapi ada satu cerita yang selalu membuatku tertawa. Dulu, saat aku masih kuliah, aku pernah terjebak dalam situasi konyol. Sari mendengarkan dengan penuh perhatian, menunggu cerita yang akan dibagikan. Ceritakan, Pak. Saya penasaran. Jadi, waktu itu aku dan teman-temanku merencanakan untuk pergi camping di gunung. Kami sangat bersemangat dan membawa semua perlengkapan. Namun, saat kami sampai di sana, kami menyadari bahwa kami lupa membawa makanan. Pak Budi mulai bercerita. Wajahnya menunjukkan ekspresi lucu saat mengingat kembali kejadian itu. Sari tertawa terbahak-bahak. Serius, Pak? Bagaimana bisa lupa makanan? Ya. Kami terlalu fokus pada peralatan camping dan lupa memeriksa daftar barang yang harus dibawa. Akhirnya, kami hanya bisa mengandalkan makanan yang kami bawa dari rumah, yaitu beberapa biskuit dan air mineral. Selama 2 hari, kami hanya makan biskuit. Pak Budi melanjutkan, suaranya penuh tawa. Wah, itu pasti sangat menyedihkan, Pak, tapi juga lucu. Sari berkata sambil menghapus air mata dari tawa yang tak tertahankan. Ya. Dan yang lebih lucu adalah, saat kami kembali, kami semua terlihat sangat kurus. Istriku, yang saat itu pacarku, sangat khawatir melihatku. Dia bilang aku terlihat seperti orang yang baru saja pulang dari perang. Pak Budi menambahkan, masih tertawa. Sari merasa terhibur dengan cerita itu. Bapak benar-benar punya banyak kenangan lucu.
Saya harap saya bisa memiliki pengalaman seru seperti itu juga. Setiap orang pasti memiliki kenangan unik dalam hidupnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa tertawa dan belajar dari pengalaman itu, kata Pak Budi dengan bijak. Malam semakin larut, dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit. Sari dan Pak Budi terus berbincang, saling berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Sari menceritakan tentang kuliahnya, teman-temannya, dan impian-impian yang ingin ia capai. Pak Budi mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan nasihat dan dukungan yang membuat Sari merasa lebih percaya diri. Bapak, saya ingin sekali bisa melakukan sesuatu yang berarti di bidang botani. Mungkin suatu hari nanti saya bisa membuka kebun sendiri, kata Sari dengan semangat. Kenapa tidak? Jika kamu memiliki passion dan tekad, semua itu bisa terwujud. Aku percaya kamu bisa melakukannya, Sari, jawab Pak Budi, memberikan dorongan yang sangat berarti bagi Sari. Mereka melanjutkan obrolan hingga larut malam, berbagi tawa dan cerita. Sari merasa semakin dekat dengan Pak Budi, seolah-olah mereka telah menjadi teman baik. Ada kehangatan yang mengalir di antara mereka, membuat Sari merasa nyaman dan diterima. Saat Sari bersiap untuk pulang, Pak Budi memberikan sebuah buku kecil. Ini adalah buku tentang tanaman yang aku tulis beberapa tahun lalu. Aku harap kamu bisa membacanya dan mendapatkan inspirasi dari sini. Sari terkejut dan merasa terharu. Terima kasih, Pak. Ini sangat berarti bagi saya. Saya akan membacanya dengan baik. Jangan ragu untuk bertanya jika ada yang ingin kamu ketahui. Aku selalu siap membantu, kata Pak Budi dengan senyum hangat. Sari pulang dengan hati yang penuh. Ia merasa beruntung bisa memiliki hubungan yang begitu dekat dengan ayah mertuanya. Setiap pertemuan dengan Pak Budi selalu memberikan kebahagiaan dan pelajaran berharga. Beberapa hari kemudian, Sari mulai membaca buku yang diberikan Pak Budi. Ia terpesona dengan pengetahuan yang tertulis di dalamnya. Setiap halaman memberikan wawasan baru tentang dunia tanaman, dan Sari merasa semakin tertarik untuk mendalami bidang ini. Suatu sore, Sari memutuskan untuk mengunjungi Pak Budi lagi. Ia ingin berbagi pemikirannya tentang buku tersebut dan juga meminta nasihat lebih lanjut. Saat ia tiba, Pak Budi sedang menyiram tanaman di taman. Selamat sore, Pak, sapa Sari dengan ceria. Selamat sore, Sari. Senang melihatmu lagi. Bagaimana dengan buku yang aku berikan? Tanya Pak Budi sambil tersenyum. Saya sangat menyukainya, Pak. Banyak informasi yang menarik dan bermanfaat. Saya ingin belajar lebih banyak tentang tanaman, terutama cara merawatnya, jawab Sari dengan antusias. Bagus sekali. Mari kita mulai dengan beberapa tanaman di sini. Aku akan menunjukkan cara merawatnya dengan baik, kata Pak Budi, mengajak Sari untuk bergabung. Mereka mulai bekerja di taman, dan Pak Budi menjelaskan berbagai teknik merawat tanaman. Sari mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap informasi yang diberikan. Ada momen-momen kecil di mana tangan mereka bersentuhan saat mereka bekerja sama, menciptakan rasa kedekatan yang semakin dalam. Saat mereka beristirahat, Sari bertanya, Pak, apa yang membuat Bapak begitu mencintai dunia tanaman? Pak Budi tersenyum, matanya berbinar. Tanaman adalah makhluk hidup yang penuh keajaiban. Mereka mengajarkan kita tentang kesabaran, perhatian, dan cinta. Melihat mereka tumbuh dan berkembang memberikan kebahagiaan tersendiri. Sari terinspirasi oleh kata-kata Pak Budi. Ia merasa semakin yakin bahwa ia ingin mengejar impiannya di bidang botani. Saya ingin bisa membuat kebun yang indah seperti ini, Pak. Saya ingin berbagi keindahan tanaman dengan orang lain. Dan kamu pasti bisa, Sari. Ingatlah, setiap perjalanan dimulai dengan langkah kecil. Teruslah belajar dan jangan pernah menyerah, kata Pak Budi, memberikan semangat yang sangat berarti. Malam itu, saat Sari pulang, ia merasa penuh harapan dan semangat. Hubungan yang terjalin antara dirinya dan Pak Budi semakin kuat, dan ia tahu bahwa mereka akan terus berbagi momen-momen indah di masa depan. Sari merasa beruntung bisa memiliki sosok seperti Pak Budi dalam hidupnya, yang selalu mendukung dan menginspirasi. Hari ulang tahun Sari akhirnya tiba. Ia bangun dengan perasaan campur aduk, senang, tetapi juga sedikit cemas. Ulang tahunnya kali ini terasa istimewa, bukan hanya karena ia akan merayakannya dengan keluarga, tetapi juga karena ia merasa semakin dekat dengan Pak Budi, ayah mertuanya.
Sari sudah merencanakan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Tetapi ia juga berharap bisa berbagi momen spesial dengan Pak Budi. Setelah sarapan, Sari memutuskan untuk mengunjungi Pak Budi di rumahnya. Ia ingin memberinya kejutan kecil sebagai ungkapan terima kasih atas semua dukungan dan bimbingan yang telah diberikan. Sari membawa beberapa kue yang ia buat sendiri, berharap bisa menyenangkan hati Pak Budi. Saat Sari tiba di rumah Pak Budi, ia melihat ayah mertuanya sedang merawat tanaman di taman. Pak Budi tampak fokus, tetapi ketika ia mendengar suara mobil, ia menoleh dan tersenyum lebar. "Selamat datang, Sari. Apa kabar?" sapa Pak Budi dengan hangat. "Selamat pagi, Pak. Saya baik-baik saja. Saya membawa sedikit kue untuk Bapak," jawab Sari sambil mengeluarkan kotak kue dari tasnya. "Wah, terima kasih. Kamu selalu tahu cara membuatku senang," kata Pak Budi, menerima kotak kue itu dengan senyum lebar. "Ayo, kita nikmati kue ini sambil berbincang." Mereka duduk di teras, menikmati kue sambil berbincang. Sari merasa nyaman dan bahagia bisa menghabiskan waktu bersama Pak Budi. Mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari tanaman hingga rencana masa depan Sari. "Pak, saya sangat berterima kasih atas semua yang Bapak ajarkan kepada saya. Saya merasa semakin dekat dengan dunia tanaman," kata Sari dengan tulus. "Senang mendengarnya, Sari. Kamu memiliki bakat yang luar biasa. Aku yakin kamu akan mencapai impianmu," jawab Pak Budi, memberikan dukungan yang sangat berarti. Setelah beberapa saat, Sari merasa ada yang berbeda di udara. Ada semacam ketegangan yang menyenangkan, seolah-olah ada sesuatu yang istimewa menunggu untuk terjadi. Ia tidak tahu mengapa, tetapi hatinya berdebar-debar. "Pak, hari ini adalah ulang tahun saya," kata Sari tiba-tiba, tersenyum malu. "Selamat ulang tahun, Sari. Semoga semua impianmu terwujud," ucap Pak Budi dengan tulus, matanya berbinar penuh kebahagiaan. "Terima kasih, Pak. Saya berharap bisa merayakannya dengan keluarga," jawab Sari, merasa hangat di dalam hati. Setelah berbincang-bincang, Pak Budi mengajak Sari untuk melihat kebun belakang yang baru saja ia perbaiki. "Aku ingin menunjukkan sesuatu yang spesial untukmu," katanya sambil tersenyum misterius. Sari mengikuti Pak Budi ke kebun belakang, dan saat mereka tiba, Sari terkejut melihat pemandangan yang indah. Pak Budi telah menanam berbagai jenis bunga yang mekar dengan indah, menciptakan suasana yang magis. "Ini semua untukmu, Sari. Aku ingin memberikan sesuatu yang spesial di hari ulang tahunmu," kata Pak Budi dengan bangga. Sari terharu melihat keindahan kebun itu. "Pak, ini luar biasa. Terima kasih banyak. Saya tidak tahu harus berkata apa," ucapnya, matanya berkaca-kaca. "Cukup dengan merawatnya dan menjadikannya kebun yang indah." "Aku tahu kamu bisa melakukannya," jawab Pak Budi, memberikan semangat. Mereka menghabiskan waktu di kebun, berbincang dan merawat tanaman bersama. Sari merasa sangat bahagia, seolah-olah semua impian dan harapannya terwujud dalam momen itu. Ada kehangatan yang mengalir di antara mereka, menciptakan ikatan yang semakin kuat. Setelah beberapa saat, Pak Budi mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku celananya. "Aku juga memiliki hadiah kecil untukmu," katanya sambil tersenyum. Sari merasa penasaran dan sedikit gugup. "Hadiah? Untuk saya?" "Ya, buka saja," jawab Pak Budi, matanya bersinar penuh harapan. Sari membuka kotak itu dan menemukan sebuah kalung dengan liontin berbentuk daun. "Wah, ini sangat indah, Pak. Terima kasih," Sari berkata dengan penuh rasa syukur. "Kalung ini melambangkan cinta dan pertumbuhan. Semoga kamu selalu ingat untuk terus tumbuh dan berkembang, seperti tanaman yang kita rawat," kata Pak Budi dengan tulus. Sari merasa terharu. "Saya akan selalu menghargai hadiah ini, Pak. Ini sangat berarti bagi saya." Mereka melanjutkan perayaan kecil di kebun, menikmati kue dan teh yang Sari bawa. Suasana semakin hangat dan akrab, dan Sari merasa sangat beruntung bisa memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Pak Budi. Saat matahari mulai terbenam, Sari dan Pak Budi duduk di bangku taman, menikmati pemandangan indah. Langit berwarna oranye dan merah, menciptakan suasana yang magis. Sari merasa damai dan bahagia, seolah-olah semua yang ia impikan telah terwujud. "Pak, terima kasih atas semua yang Bapak lakukan untuk saya. Saya merasa sangat beruntung bisa memiliki Bapak dalam hidup saya,"
kata Sari dengan tulus. Dan aku merasa beruntung bisa mengenalmu, Sari. Kamu adalah menantu yang luar biasa, dan aku bangga padamu, jawab Pak Budi, matanya penuh kasih sayang. Malam itu, saat Sari pulang, ia merasa penuh dengan kebahagiaan dan cinta. Ia tahu bahwa hubungan yang terjalin antara dirinya dan Pak Budi adalah sesuatu yang sangat berharga. Setiap momen yang mereka bagi semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Sari berjanji pada dirinya sendiri untuk terus belajar dan tumbuh. Tidak hanya dalam dunia tanaman tetapi juga dalam hubungan mereka. Ia ingin menjaga kehangatan dan kedekatan yang telah terjalin, dan berharap bisa terus berbagi momen-momen indah dengan Pak Budi di masa depan. Hari itu menjadi awal dari banyak petualangan baru yang akan mereka jalani bersama. Sari merasa yakin bahwa dengan dukungan Pak Budi, ia akan mampu mencapai semua impiannya. Dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa hubungan mereka akan selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam hidupnya.